Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum video ini dibuka, mari bersama ucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dakwah, kami akan sedikit bercerita tentang sejarah televisi di Indonesia beserta dampak positif dan negatifnya pertelevisian di Indonesia. Nah, nanti jangan lupa ya di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Amin. Sedikit berbicara tentang sejarah televisi di Indonesia. Awal mula televisi mulai diperkenalkan di seluruh dunia sebagai sebuah alat yang membantu menyebarluaskan informasi kepada halayak umum. Penciptaan televisi dapat disamakan dengan temuan roda. Hal ini karena dengan terciptanya televisi. Hal tersebut dapat membawa perubahan terhadap perkembangan dunia. Televisi mulai tayang pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1962, yang pada saat itu bersamaan dengan digelarnya perayaan Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-17. Siaran tersebut menyiarkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di Istana Negara dan berlangsung cukup singkat, yakni dari jam 07.30 hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, Presiden Soekarno meresmikan televisi pertama di Indonesia bernama Televisi Republik Indonesia atau lebih terkenal dengan sebutan TVRI. Hal tersebut merupakan fase terpenting yang merupakan tonggak utama lahirnya Televisi Republik Indonesia, yang saat itu hanya bertujuan untuk meliput gelaran event olahraga berskala Asia, yakni Asian Games yang keempat yang digelar di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Siaran televisi di Indonesia pada mulanya dimonopoli oleh stasiun milik pemerintah dan berlanjut hingga tahun 1989. Saat stasiun televisi swasta yang pertama mulai mengudara sebagai stasiun televisi lokal yang baru, diberi lisensi untuk mengudara secara nasional 1 tahun setelahnya. Salah satu siaran televisi yang secara umum ditayangkan pada hampir setiap televisi ialah sinetron. Sinetron merupakan sebuah drama seri atau opera, namun juga dapat dikatakan sebagai salah satu seri fiksi maupun komedi yang tayang di sebuah stasiun televisi. Masyarakat di Indonesia menonton tayangan televisi untuk pertama kalinya pada tahun 1955 atau setelah 29 tahun sejak televisi mulai diperkenalkan tahun 1926 dan setelah 26 tahun sejak tayangan televisi yang pertama kali ditayangkan di dunia pada tahun 1929. Televisi mulanya dibawa dari Uni Soviet saat perayaan Hari Jadi Kota Yogyakarta ke-200 tahun di Yogyakarta, tanggal 25 Juli tahun 1961. Sebuah kesepakatan dibuat untuk membentuk sebuah komite yang bertugas untuk mempersiapkan pembuatan stasiun televisi di Indonesia. Dalam prosesnya, dunia pertelevisian di Indonesia semakin berkembang sebab ada dukungan yang diberikan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya izin pada pihak swasta untuk mengudara. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1989, stasiun televisi milik swasta mulai siaran pertamanya. Raja Wali Citra Televisi di Indonesia
atau saat ini lebih dikenal dengan nama RCTI. Berikut diantaranya beberapa stasiun televisi nasional yang mengudara di Indonesia saat ini. Di Indonesia semakin bermunculan TV swasta seperti RCTI, SCTV, TVI yang kini sudah berganti menjadi MNC TV, Antv, Indosiar, Metro TV, Trans TV, dan masih banyak lagi lainnya. Situ menunjukkan bahwa betapa pesatnya perkembangan televisi di Indonesia. Peranan televisi. Televisi merupakan sarana yang komplit yang selain memberikan informasi dan juga edukasi, baik berupa siaran gambar namun juga memberikan sisi ekonomis untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam industri tersebut. Televisi memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Berbagai macam informasi baik berita maupun juga acara lain di dalamnya. Apa yang ditayangkan melalui televisi selalu dapat mempengaruhi masyarakat, baik pengaruh secara negatif maupun positif. Dampak negatif dari televisi adalah 1. Memudahkan dalam memperoleh bermacam informasi tersedia dengan begitu cepat dan mudah. Yang kedua, mempermudah seseorang melihat dan mendengar apa yang terjadi di bagian wilayah tertentu. Yang ketiga, perkembangan terbaru selalu dapat diketahui secara cepat, seperti tayangan berita yang selalu berganti setiap saat. Yang keempat, membantu untuk belajar suatu hal baru, seperti televisi menayangkan acara yang bertajukan pendidikan. Yang kelima, membantu perkenalkan suatu ke khalayak ramai, misalnya mempromosikan daerah wisata. Yang keenam, membantu mengungkapkan kejahatan, salah satunya kasus korupsi. Dan yang ketujuh, menciptakan opini positif terhadap publik, dan masih banyak lainnya. Selain dampak positif, tentu juga ada dampak negatifnya dari televisi. Dampak negatifnya adalah 1. Tidak ada suatu hal apapun yang dapat ditutupi dari khalayak. Yang kedua, tayangan atau berita yang tidak berimbang dapat mempengaruhi persepsi buruk bagi masyarakat. 3. Dapat digunakan untuk mempropagandakan masyarakat. 4. Menciptakan sentimen terhadap salah satu keyakinan. 5. Menciptakan adanya kekerasan, sebab tanpa sengaja apa yang ditayangkan di TV akan diikuti oleh pemirsanya. 6. Menciptakan sudut pandang sesuai keinginan satu kelompok. 7. Mengingatkan budaya konsumtif akibat dari gaya hidup yang ditampilkan di televisi, dan masih banyak lainnya. Terlepas dari dampak positif dan negatifnya, sahabat dakwah sudah yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah pintar memilih mana yang baik dan yang buruk. Nah, sahabat dakwah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.